Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka belajar Al-Quran, wa yatadarasu bainahum, kemudian mengambil intisari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berjanji di majelis itu diturunkan ketenangan. Wa ghassatuhumur rahmah, diturunkan rahmah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat berputar-putar di atas kepala kita sambil mendoakan keberkahan dan kebaikan dari Allah. Amin. Maka demi Allah yang duduk di tempat ini penuh dengan ridho dan cinta Allah. Amin. Makanya perbanyak berdoa di majelis, perbanyak minta di majelis, karena inilah saat doa Anda dikabulkan. Yang kedua, taman-taman ilmu itu membuka pintu rezeki jamaah. Surah Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau diundang hadir di majelis, fafsahu, mudahkan langkahmu. Yafsahillahu lakum, siapa yang memudahkan langkah Allah, Allah mudahkan urusan hidupmu. Wa idza kiram suzu fansuzu, ambil hikmah di majelis itu. Sebab apa? Yarfa'illahu alladziina amanu minkum alladziina ul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatmu sebab iman dan ilmumu. Semoga hari ini Allah buka pintu rezeki. Amin. Sebab kalau rumah tangga tidak punya ketahanan ekonomi, OMG, hello. Cinta itu butuh rupiah, guys. Kalau cuman ada cinta, tidak ada rupiah, OMG. Itu kenapa tingkat perceraian di Indonesia di pengadilan agama lebih tinggi daripada tingkat pernikahan. Kenapa? Faktor utama penyebab hancurnya rumah tangga masalah ekonomi. Makanya rumah tangga harus bebas dari kanker kantong. Rumah tangga harus bebas dari tompes kantong. Harus ramai rezekinya, kalau enggak cintamu juga ikut goyang. Ini benar atau tidak? Ini pendapat orang ya, pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Katanya kalau istrimu sudah susah di ruqyah, maka coba di rupiah. Katanya, benar tidak? Allah a'lam bishawab. Pendapat kedua, sekarang ini kalau istri sakit, jangan dibawa ke rumah sakit. Kemana? Ke toko perhiasan. Itu katanya. Benar tidaknya Allah a'lam bishawab. Tapi ada benarnya juga loh ya. Karena apa? Wanita harus cantik katanya, betul. Dituntut untuk selalu indah dipandang suaminya, betul. Tapi kalau nggak ada duit gimana caranya? Sekarang cantik itu dari dalam. Dalam mana? Dompet. Makanya zaman sekarang yang digemukin bukan badannya atuh. Apa yang digemukin? Itu katanya tuh ya, katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang paling menyeramkan, ini pendapat teman saya. Kalau perempuan itu sudah agak rewel, maka memang jamunya tekankan kalimat ini. Biar kata suaminya jelek,
Yang penting rajin kasih. Nah, biar kata fisik dan kulitnya hitam, yang penting rajin kasih. Biar kata jarang datang ke rumah, nggak masalah. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Wow, ternyata suami itu nggak terlalu penting ya. Yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu katanya. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Demi Allah, yang di depan saya ini nggak ada jamaah, nggak ada bedanya. Ayo kita lanjutkan dengan berselawat, yuk. Karena selawat ini salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang sering berselawat mengikuti Nabi, ibadahnya, akhlaknya, tingkah lakunya demi Allah, Allah ridha padanya hingga dimudahkan urusan hidupnya. Sambil berselawat kita buka dengan sedekah pagi ya. Demi Allah, sedekah pagi ini mengundang keberkahan. Sebab kata Nabi, as-sadaqatun syai'un alim. Sering-seringlah bersedekah, apalagi di majelis. Demi Allah, sedekah yang kekeluarkan di jalan Allah menjemput kebaikan rezekimu. Yuk kita berselawat sambil bersedekah. Sallallahu ala semuanya, sallallahu alaihi wasallam. Yang di luar, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah, ya Nabi salam. Untuk Nabi Allah, ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Katanya ini obat awet muda istri. Ini katanya lagi ya. Benar atau tidaknya wallahu a'lam bishawab. Kalau istri bapak mau awet muda, tolong beli 5 treatment ini. Inilah 5 obat awet muda istri. Yang pertama skincare. Yang kedua body care. Yang ketiga hair care.
Yang keempat, rekening care. Yang kelima, pasangan care. Kalau ini sudah Anda punya, Anda awet muda. Pasangan yang peduli kepada istrinya, memahami, memuliakan, membuat Anda semakin awet muda, jemaah. Yang berikutnya, rekening yang cukup. Awet muda deh, serius. Kemudian skincare ini perlu loh. Jadi ingin awet muda, silakan dapatkan dan nikmati Nazula Skincare. Ustadz promosi, enggak jualan. Ini kebetulan milik istri saya. Mohon doanya karena ini usaha kami baru dari mendirikan PT 3 bulan yang lalu. Itu kenapa kami berusaha untuk punya pundi-pundi dalam keluarga. Sebab saya merasa ketika corona kemarin jamaah ceramah sepi guys, undangan ceramah nggak ada guys, semua di cancel guys, otomatis amplop juga nggak ada. Saat itu istri saya dominan punya duit. Saya merasa kalau perempuan sudah punya duit tingkahnya kenapa beda ya? Ya Allah, saya berjanji saya tidak akan lagi jadi orang yang lemah secara ekonomi. Karena apa? Direndahkan perempuan guys. Itu dia perusahaan saya berdiri. Alhamdulillah, mohon doanya semoga skincare saya ini berkembang. Dan saya doakan ibu-ibu beli skincare-nya ya. Yang beli skincare saya mau doakan masuk surga. Jamaah, ibu punten, masih ada tempat kosong mau? Yang di luar? Ini masih ada tempat VIP daripada duduk di kelas ekonomi. Sini loh. Sini ada ini loh. Silakan ibu. Ibu nggak pengen lihat wajah saya lebih jelas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang di hadapan saya ini adalah maleha, emak-emak soleha. Yang di hadapan saya ini adalah macan, emak-emak cantik. Yang di hadapan saya ini M2R, emak-emak rempong. Damang, sehat,
Semoga selalu semangat membawa surga di rumahnya. Karena demi Allah, peranan wanita untuk dunia dan akhirat sangat signifikan dan menentukan. Tanpa istri yang taat, tanpa istri yang soleha, tanpa istri yang berakhlak, maka akan hancur sendi kehidupan. Sebab demi Allah, bangsa bergantung kepada masyarakat. Masyarakat bergantung kepada keluarga. Yang menciptakan masyarakat adalah keluarga. Dan keluarga yang sehat, keluarga yang berkiblat kepada ajaran-ajaran Allah dalam membangun rumah tangganya menuju rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Namanya rumah tangga harus bahagia, Besti. Halo, Besti. Yang namanya membangun rumah tangga harus bahagia, tenang, tercukupkan lahir batin, pengertian pasangannya, anak-anak, semua tercukupkan. Kalau Anda menangis terus dibuatnya, susah terus dibuatnya, sakit hati terus dibuatnya, luka yang paling dalam dibuatnya, itu bukan membangun rumah tangga, tetapi rumah duka. Ada yang punya rumah duka? Ada? Jujur deh. Makanya prinsip menikah 3, litaskunu ilaiha. Pasangan harus saling menenangkan. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Setelah menikah, cintanya harus semakin kokoh. Warahmah, timbulkan kasih sayang dalam menata kehidupan rumah tangga. Antar pasangan yang demikian menjalankan tugas ini, demi Allah rumah tangganya bahagia. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman 9 orang, guys. Yang lain kerja kali ya. Tapi hebat bapak ini loh, Masya Allah. Kita doakan semoga yang hadir, para pengurus DKM Masjid yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan perjumpaan ini, Allah balas dengan kebaikan. Amin. Jamaah, 5 tipologi anak menurut Al-Quran. 5 tipologi anak menurut Al-Quran. 5 karakter anak menurut Al-Quran. Mari kita sesuaikan di mana posisi anak Anda saat ini. Karena apa? Salah mengelola anak yang dirugikan Anda untuk selamanya. Kemarin 5 anak membuang orang tuanya di pinggir jalan dengan kursi rodanya. Jahat gak sih? 5 anaknya sukses. Ayahnya duduk di kursi roda, ditaruh di pinggir jalan. Setelah ditemukan seseorang, ia tanya, untung masih hafal anak-anaknya dan rumahnya di mana. Apa jawaban mereka? Kami tak sanggup untuk merawatnya. Wow. Akhirnya apa? Diputuskan, kalau memang kelima-limanya tidak mau, saya akan ambil untuk rujuk ke dinas sosial. Akhirnya ditaruh di panti jompo. Gila ya? Seorang ibu bisa memelihara 5 anak. Seorang ibu dan bapak bisa menjaga 5 orang anak. Tapi 5 orang anak belum tentu bisa membahagiakan 1 orang tuanya. Itu kenapa kalau Anda salah dalam mengelola anak, jangan menyesal di kemudian hari. Demi Allah, sudah banyak kejadian-kejadian yang sangat menyayat hati. Kemarin saya diundang di TV One, Ibu. Sedih banget. Ibu kandungnya di penjara. Hanya gara-gara perebutan warisan yang menurut dia tidak adil. 1 tahun ibu mendekam di penjara hanya karena perbuatan anak kandungnya. Luar biasa. Tidak sedikit. Saya jalan-jalan ke beberapa panti jompo di Jakarta. Saya pikir mereka nggak punya anak lah, Ibu. Rata-rata yang di panti jompo itu anaknya sukses-sukses. Saya nanya, kenapa anak Anda tidak mau? Anak saya mau, Ustaz,
tapi menantunya yang tidak bersedia. Masya Allah. Jadi tega ya, ibu dan bapaknya diserahkan kepada orang lain, sementara dia dari kecil hingga dewasa ibu dan bapaknya yang membesarkannya. Itu kenapa jangan salah mengelola anak. Mari kita sesuaikan 5 tipologi anak menurut Al-Quran. Yang pertama surah Al-Anfal ayat 28. Surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah hartamu dan anakmu itu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Ujian jamaah. Berapa banyak anak ini mengalahkan ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak cinta Anda kepada anak Anda menghapus cinta Anda kepada Allah. Dulu 4 tahun belum punya anak, tahajudnya rajin. Ya Allah, kasih anak ya Allah. Begitu anak pertama lahir, tahajud sudah mulai ditinggalkan. Dulu baru menikah, ya Rob, kasih anak ya Rob. Taatnya luar biasa. Sekarang setelah anaknya 5, ibadah mulai hilang. Kalimat inilah yang diujikan kepada Ibrahim dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim, sembelih anakmu. Loh, 86 tahun lah Bu menunggu anak Ibrahim ini. 86 tahun menunggu Ismail. Begitu lahir, perintah, gorok anakmu. Buat apa ya Rob? Ini perintahku. Kau ikuti duniamu atau ikuti perintahku. Masya Allah. Seolah-olah Allah cemburu kepada cintanya Ibrahim. Seolah-olah Allah ingin menguji apakah dia takut untuk menyembelih anaknya. 86 tahun menunggu keturunan. Tapi apa yang terjadi? Nangis Ibrahim. Mimpi pertama datang pada tanggal 8 Dzulhijjah, disebut hari Tarwiyah. Mimpi yang sama tanggal 9 Dzulhijjah, disebut hari Arafah. Mimpi yang ketiga 10 Dzulhijjah. Itu kenapa ketika tanggal 10 dirayakan Idul Kurban. Di saat itulah Ismail akan disembelih. Tapi sebelum disembelih ditanya dulu, "Nak, aku bermimpi menyembelihmu, Nak. Bagaimana pendapatmu?" Ayah memilih Allah. Ayah memilih Allah daripada dirimu. Kehilangan Allah lebih berat bagi ayah daripada kehilangan dirimu. Berat juga aku mencintaimu, tapi ingat, di atas cintaku hanya Allah yang pertama dan tidak ada tandingannya. Maka perintahku adalah menyembelih lehermu atas perintah Allah. Apa jawaban Ismail? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan ayah, gorok leherku ayah. Kalaupun aku mati, aku akan menjadi anak yang sabar. Masya Allah. Coba ibu tawarkan anak ibu. Kira-kira apa jawaban anak ibu? Sebelum mak bunuh aku lari duluan. Hebat tidak? Ini pilihan. Duniamu, hartamu, anakmu itu ujian. Jangan sampai anak-anak Anda dan harta Anda mengalahkan ketaatan dan rasa cinta Anda kepada Allah. Ibrahim diuji loh. Yang dibutuhkan anak jamaah. 86 tahun menunggu keturunan. Masya Allah. Begitu hadir disuruh sembelih. Itu adalah ujian. Ingat, selama ada harta dalam dirimu,
Selama ada anak dalam rumah tanggamu, jangan sampai harta dan anakmu melalaikan pada rasa cinta dan kewajibanmu untuk taat dan beribadah kepada Allah. Jamaah, yang kedua, anak itu perhiasan. Anak itu perhiasan, guys. Menikah 7 tahun, ketemu teman, yang ditanya apa? Anak. Gak mungkin. Hei, mobil lu berapa? Hei, rumahmu berapa? Yang ditanya mesti, anaknya berapa? Karena anak itu perhiasan. Yang kedua, secapek-capeknya kita, dulu istri saya kan 2 anaknya, cewek-cewek. Kemudian, aduh aku gak punya anak lagi deh, capek. Serius. Tapi pengen anak cowok. Iya, aduh kembar. Repotnya minta ampun, enggak lagi deh. Aku gak mau punya anak lagi, cukup deh 4 ini. Kembar, cowok 2, cewek 2. Yakin. Itu di awal-awal ternyata jamaah. Akhirnya, aku mau lagi deh. Iya lah. Karena anak itu perhiasan. Capek sih capek, tapi setelah melahirkan, Anda pasti akan kembali senang dengannya. Apalagi sebagai seorang suami, secapek-capeknya dia pulang ke rumah melihat si kecil, hilang capeknya. Sekarang yang sudah menikah, pasti yang ditanya dulu bukan emaknya. Mah, mana Doni mah? Iya, tanya aku dulu kenapa? Langsung Doni. Itu kenapa? Karena anak adalah perhiasan. Bahkan istri tergeser menjadi prioritas nomor 2. Karena inilah yang disebutkan Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan syahwat cobaan yang besar. Pertama adalah perempuan. Siapa yang diuji dengan perempuan? Halo, siapa yang diuji dengan perempuan? Ini korbannya sama. Ibu, laki-laki kelemahan fitnah terbesarnya adalah perempuan. Dia mau ustadz kek, mau tokoh alim kek, kalau sudah kena perempuan, tai kucing rasa coklat jamaah. Serius, padahal istri pertamanya udah cantik, yang nomor 2 jelek. Tapi yang namanya perempuan sudah gelap mata laki kita jamaah. Tai kucing rasa coklat, giliran dihianati coklat rasa tai kucing. Jamaah, ayat ini menjelaskan laki-laki hantaman terbesarnya adalah perempuan. Itu kenapa Bapak dikasih jatah masna wa thulatha wa ruba. Ambil tuh. Enggak. Alah di sini bilang untuk bohong. Ibu, jangan marah sama si Ayah ya. Apalagi marah sama Aa Jim, jangan ya. Karena memang laki-laki tak tahan dengan syahwat terbesar itu adalah perempuan. Nabi saja berkata, kesukaanku parfum dan perempuan. Istri Nabi itu di satu riwayat ada 13, ada 11. Tapi Nabi punya tenaga setara dengan 13 orang laki-laki. Ibu tahu nggak? 11-nya digilir dalam satu malam, satu tempo. Wesh! Coba Bapak. Nggak kuat. Jamaah, jangan ikutin Nabi. Tenaganya beda. Allah yang menyuruh.
Sekali malam Jumat 11-nya selesai guys. Ya Allah. Dari situ saja mau niru Nabi. Hello. Makanya orang ini sok poligami. Bukan sok poligami, tapi gatal itu jamaah. Gatal itu. Alasannya sunnah dari Hongkong sunnah. Ada aja dibikin. Menikah yang paling menyakitkan, istri pertama tidak terkonfirmasi. Tahu-tahu nikah aja. Sakitnya di mana? Sungguh teganya dirimu, teganya. Saya paling heran kalau ada ustadz mengatakan menikah lagi nggak perlu izin istri pertama. Ya Allah, kok bisa? Padahal pernikahan itu tidak boleh ada dusta di antara kita, betul? Menikah itu harus jujur. Lah kalau menikah lagi nggak ngomong sama istri pertama kan membohongi dia itu. Makanya akibat orang seperti itu pasti sifatnya seperti maling jamaah. Mana Pak? Ceramah mah. Kok jam 3 ceramah? Jauh sekali mah. Ditelepon jam 5. Pak, sudah subuh belum pulang? Ceramah mah. Ceramah di mana? Di sana. Laki-laki akal bulus itu jamaah. Itu kenapa saya tegaskan, poligami tidak dianjurkan. Poligami itu hadir karena menyelesaikan masalah. Contoh, istrinya sakit tidak bisa melayani suaminya bertahun-tahun, sudah lemah, sudah nggak berdaya. Maka kalau diizinkan istri pertamanya menikah, boleh menikah. Ingat, diizinkan. Kalau tidak akan menyakiti perasaan wanita seumur hidup sampai dia mati. Yang kedua, ketika mandul sudah divonis tidak memiliki anak dan suaminya ingin anak dari darah dagingnya sendiri, itu boleh mengambil jalan poligami kalau diizinkan. Lah sekarang laki-laki sekarang cari istri itu yang cantik, bahenol, kaya. Itu bukan sunnah jamaah tapi gatel. Garuk. Halo. Istrinya normal, bisa melahirkan, melayani, taat, baik. Apa alasan dia poligami? Gatel. Udahlah. Tapi saya mohon kepada ibu-ibu untuk pandai menjaga suaminya. Demi Allah, Anda sudah tahu kelemahan laki-laki terbesar adalah perempuan. Jangan sampai mata suami Anda lebih jelalatan dan tertarik dengan paket hemat di luar daripada di dalam rumah. Ibu, punten Pak, setiap saya ketemu SPG rokok, Allah Karim, ini roknya segini guys. Dan punten, susunya naik dikit. Saya heran, jualan rokok kenapa bajunya begitu? Karena dia tahu laki-laki begitu melihat perempuan yang begitu, mana bisa? Ibu, jangan sampai suami Anda terprovokasi dengan wanita-wanita macam demikian. Ibu nggak tahu di luar kan? Bagaimana wanita yang laki-laki yang baik-baik tapi digoda dengan perempuan-perempuan seperti itu. Banyak loh. Jualan rokok tapi pakaiannya seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu laki-laki akan terpengaruh dengan yang demikian. Sekuat-kuatnya lelaki, kalau tiap hari digituin, dia nggak kuat. Itu kenapa ibu harus punya baju top secret, baju rahasia malam guys. Jadi kalau di rumah hempaskan baju-baju kayak gini, ribet rasanya. Kalau di rumah belilah bikini senada warnanya.
Merah muda, merah muda. Kuning, kuning. Dipakai di malam Jumat. Ibu, punyalah stok baju renang satu aja. Kalau tidak mau two-piece, yang one piece deh. Jadi pas begitu suami di kamar, abang. Ibu, jadi perempuan super agresif ya. Kalau tidak, di luar sana lebih agresif daripada Anda. Jadi Anda harus jadi wanita penggoda untuk suami sendiri. Goda dong tiap hari. Abang. Jamaah, kalau suami lupa jatah, Anda yang nagih dong, ya enggak? Ingat, 40 tahun, 20 tahun sampai dengan 30 tahun, menurut penelitian, bobok yang paling bagus tiap hari. 20 sampai 30 tahun. Usia 30 tahun sampai 40 tahun, seminggu 5 kali. 40 tahun sampai dengan 50 tahun, seminggu 3 kali. 50 tahun ke atas, seminggu 2 kali. Itu harus, karena laki-laki kadang malas, capek. Ibu harus mengingatkan dong, goda dong dengan tarian India. Kucu tahe. Jamaah, jadi perempuan jangan dingin kayak es. Dingin aja cool. Hangatkan suasana rumah, ya enggak? Makanya ibu harus punya baju-baju seksi. Hari Senin modelnya beda guys, ya enggak? Hari Selasa modelnya beda. Rambut pun jangan pakai jilbab di dalam rumah. Rambut itu diubah-ubah. Belah pantat. Rebonding guys. Besoknya dikeriting, ya enggak? Besoknya dikuncung sebelah kiri ya. Ibu, penampilan Anda mesti dijaga. Ibu, Anda tahu belanja tertinggi istri saya itu adalah alat make up. Mau ketemu saya pakai bulu mata. Eyelinernya agak ke pinggir dikit diluncingin. Matanya kadang pakai soft lens. Saya melihat, ini kamu sayang, bukan Cleopatra. Jangan cuek ya. Tolong, suamimu godaan terbesarnya adalah perempuan. Sebelum terlambat dan kau tersakiti oleh pihak ketiga, maka jaga suami Anda baik-baik. Halo. Kalau tidur masih wangi nggak mas suami? Dulu. Sekarang aromanya sudah berganti GPU alias Canterpen alias balsem caplang. Mana wanginya bu? Kalau dulu awal-awal aroma melati ya guys, bunga 7 rupa ya Allah. Sekarang diganti apa bu? Jamaah, lanjut yang kedua, wal banina. Godaan perempuan adalah anak. Godaan perempuan anak. Kalau laki-laki perempuan, seorang istri adalah anak.
Itu kenapa anak adalah perhiasan. Godaan perempuan itu adalah harta yang tertimbun, baik emas ataupun perak. Itu kenapa perempuan pasti suka dengan perhiasan dan emas. Godaan dunia adalah godaan rata-rata manusia. Maka ingat, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang paling terbaik adalah kembali kepada Allah. Jangan tergoda. Bapak juga begitu. Kalau sudah punya yang di rumah, nggak usah tengok kanan kiri. Iya enggak? Kalau bapak pas melihat perempuan hasratnya tinggi, pulang ke rumah. Itu memang rumus kata Nabi. Kalau anda di jalan sudah nggak tahan melihat seseorang, pulang ke rumah. Jam 3 sore pulang ke rumah. Jam 12 siang pulang ke rumah. Jam 10 pagi istri lagi masak, pulang ke rumah. Matikan kompornya jamaah. Kita main short time. Wanita diharamkan menolak suaminya walaupun kondisinya capek. Tidak ada alasan, aku capek loh. Halo. Kecuali sakit dan menstruasi. Kalau cuma capek Anda menolak, maka Anda dilaknat oleh malaikat. Walaupun capek, pura-pura aja. Mah, siapa? Sekarang yuk, hayu. Jangan kecewakan. Jangan kecewakan. Ibu harus jujur dalam tingkat kepuasan. Kalau Anda tidak puas, jangan diam guys. Bilang, Akang apa? Lagi. Itu betul. Kenapa masalah rumah tangga nomor 2 masalah ranjang? Karena perempuan terlalu diam, mengalah dan menuruti kepuasan suami, sementara dirinya tidak pernah dipikirkan. Demi Allah, perempuan itu puasnya lama loh Bu. Jadi bapak harus tahu teknik. Jemaah, perempuan itu lama untuk sampai ke tingkat orgasme. Perempuan yang puas banget itu lama. Laki-laki harus tahu. Pendinginan dulu, raba-raba dulu ya. Ustaz kok jorok? Bukan jorok. Ada kitab yang berjudul Qurratu A'yun, penyejuk jiwa. Kitab ini membahas tentang 9 titik rangsangan perempuan yang harus diketahui laki-laki. Harus tahu. Tahun tuh. Jemaah. Yang ketiga, anak adalah musuh. Surah At-Taghabun surat 64 ayat 14. Apakah Nabi Nuh anaknya taat? Tidak. Apakah Nabi Lut anaknya taat? Tidak. Ini menandakan anak Nabi saja bisa menjadi musuh untuk orang tuanya, apalagi anak kita. Surat At-Taghabun surat 64 ayat 14, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, istri-istrimu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwwun fahdaruhum, bisa menjadi musuh. Ingat Pak, istri dan anak Anda bisa menjadi musuh. Nabi Nuh tak sukses membawa keluarganya. Nabi Lut, istrinya berkhianat kepada kenabiannya. Berarti apa? Anak-anak bisa menjadi musuh.
di kemudian hari. Maka cerita-cerita anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya sudah lama ada dalam kehidupan, dan Al-Quran sudah menjelaskan ketika Anda salah mendidik anak, maka di kemudian hari ketika ibu sudah tua, Anda tidak akan dipedulikan sama mereka. Itu kenapa wajib membangun emosional, tanamkan kepada anak. Ibu, tanamkan kepada anak, tidak ada bakti nomor 2 setelah Allah kecuali orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Demi Allah, urutan orang tua nomor 2 setelah Allah. Tanamkan kepada anak kita. Nah, pertama adalah Allah, kedua adalah ibu bapakmu. Ridho Rabbi fi ridhal walidain wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Maka kau akan dapat ridho dari Allah selama kau berbakti kepada orang tua setelah taat kepada Allah. Tanamkan terus, tanamkan itu jamaah. Kalau anak sudah ditanamkan demikian, demi Allah ia akan taat, hormat dan berbakti kepada orang tuanya. Jamaah, alhamdulillah, doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyang. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah. Hai manusia, jamaah, paling bahagia punya anak yang taat sama orang tuanya. Masya Allah, berbaktinya, memuliakannya, menyanjungnya. Itu kenapa sampaikan kepada anak Anda 5 air yang tidak boleh kamu sakiti milik ibumu. Yang pertama adalah air ketuban. Demi Allah, tanpa ketuban dirinya tidak akan pernah lahir ke muka bumi. Betul? Yang kedua, air darah. Ketika melahirkan, berapa banyak darah yang harus Anda keluarkan. Yang ketiga, air susu. 1 tetes air susu yang menjadi dagingmu takkan bisa terbantahkan dan terbalas oleh dunia dan isinya. Yang keempat, air keringat. Membesarkan keturunan anak-anak kita butuh energi yang luar biasa. Yang kelima, air mata. Maka ketika orang tua mendoakan anaknya, demi Allah tidak ada hijab penghalang di hadapan Allah. Maka jangan sampai seorang anak meneteskan air mata untuk orang tuanya, kecuali air mata bahagia. Inilah 5 air yang wajib anak mengetahui dan menjaganya. Yang kedua, ada 3 doa perempuan yang tidak tertolak. Doa ibu kepada anaknya, doa istri kepada suaminya, doa anak perempuan untuk bapaknya, ayahnya. Demi Allah, perempuan-perempuan ini sekali berdoa tidak akan tertolak di hadapan Allah. Tanamkan kepada anak kita, tanamkan setelah Allah adalah bapak ibumu nak, setelah Allah adalah orang tuamu nak, agar ia tidak menjadi musuh dan betul-betul taat kepada orang tuanya. Sebab sumber dari keridhaan orang tua akan bikin sukses anak itu dunia akhirat. Maka berusahalah didik anak kita agar mencintai orang tuanya, mendudukkannya nomor 2 setelah Allah. Jangan sampai anak kita menjadi musuh jamaah. Aduh, sakitnya orang tua ketika dibentak oleh anaknya. Sakitnya orang tua ketika dibentak oleh anaknya, suaranya lebih tinggi daripada suara emaknya, apalagi dicaci maki. Aduh ya Allah, kau disekolahkan bukan untuk mendikte ibumu. Kau dibikin pintar S2, profesor dan doktor
motor, bukan untuk mendebat ibumu. Walaupun pendidikanmu lebih tinggi daripada ibumu, tetap rasa takdim, hormat harus mengalahkan segala-galanya. Sama seperti seorang istri, sehebat-hebatnya istri, kalau berhadapan dengan suami, jadilah wanita paling bodoh di dunia. Sekaya-kayanya istri, kalau berhadapan dengan suami, jadilah paling miskin di dunia. Khadijah itu kaya jamaah, tapi seolah-olah ia miskin di hadapan Rasulullah, tidak pernah menyinggung dengan kalimat dan kata-katanya. Itu kenapa wanita, seorang istri harus betul-betul mengalah dalam strata, karena memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, suamimu adalah pemimpin. Jemaah yang keempat, anak itu amanah. Surat 66, surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah istrimu dan anakmu dari api neraka. Punten Pak, istri berbuat dosa, Anda yang menanggung selama Anda tidak mendidiknya. Ibu ngomongin orang, suami cuek tidak menegurnya, maka dosa Anda dipindahkan ke suami Anda. Jamaah, anak perempuan dan anak-anak laki-laki yang berbuat dosa sementara ayahnya tidak pernah menasihatinya, maka dosanya lari kepada ayahnya, karena ayahnya adalah pemimpin. Jadi Anda nggak usah khawatir jamaah. Selama Anda berbuat dosa dan suami tidak melarangnya dan tidak pernah menasihatinya, selamat jamaah. Pindah dosa Anda kepada suami. Itu kenapa suami harus cerewet. Karena apa? Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ibu, perempuan itu luar biasa bengkoknya Pak. Sudah punya alis, masih digambar juga. Halo, Bapak pernah gambar alis Bapak sendiri? Gak pernah, kecuali perempuan sudah ada alisnya. Kenapa? Karena fitrahnya perempuan memang bengkok. Kadang istri yang buat salah, dia yang marah. Astagfirullahaladzim, salah dia, tapi dia yang marah. Kenapa? Memang itulah tabiat seorang perempuan. Itu kenapa harus diselesaikan dengan Quran dan hadis, bagaimana menghadapi istri sesuai dengan kodratnya yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ingat, dosa Anda ditanggung oleh suami. Semuanya ditanggung oleh suami selama suami tidak memperbaikinya. Yang terakhir, yang kelima, anak adalah penyejuk jiwa. Nah, ini yang kita cari-cari. Qurrata a'yun. Kita buka surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nah, ini anak yang benar menurut Al-Quran. Istrinya soleha, anaknya menyejukkan jiwa, suaminya bertakwa. Masya Allah. Itu kenapa Anda wajib pergi haji guys. Kenapa pergi haji? Miniatur rumah tangga. Kenapa Anda belajar nampak jelas kepada Ibrahim? Inilah kursus rumah tangga. Jadi ibu baru tahu haji itu adalah kursus rumah tangga jamaah. Anda belajar kepada istri sesolehah Hajar. Kita laki-laki belajar kepada perbuatan Ibrahim. Anak kita santun seperti Ismail.
rumah tangganya kuat, tidak akan goyang dengan apapun, karena semua berlandaskan tauhid kepada Allah. Itu kenapa wa tarakna alaihi fil akhirin, semua orang berbondong-bondong harus ke Mekah setahun sekali di bulan Dzulhijjah untuk kursus rumah tangga. Punten, umroh dan haji itu beda rasanya. Anda yang sudah umroh tidak berhaji, beda rasanya. Karena haji adalah tingkat tertinggi spiritual seseorang. Penggabungan antara iman, ketaatan, ibadah, semua bertumpuk di haji. Makanya harus berangkat haji. Jemaah, itu kenapa setelah saya menikah, saya ngontrak. Uangnya buat apa? Ongkos haji. 4 bulan setelah menikah, kami ikut haji plus visa furodah 230 juta satu orang. Tahun 2014. Sebelah kanan ibu saya, sebelah kiri istri saya. Jarang pemandangan yang indah ini jamaah. Sebagai seorang suami, saya bawa ibu saya dan saya bawa istri saya menghadap Allah, minta keridhaan agar rumah tangga kita sakinah. Itu kenapa saya nggak beli rumah dulu, nggak beli motor dulu, nggak beli mobil dulu. Yang saya selesaikan adalah kursus rumah tangga ke Mekah. Sepulang haji, nikmat mana yang tidak Allah hadirkan kepada saya? Rumah, mobil, keluarga, anak-anak, perusahaan, cukup. Karena janji Allah, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang pergi ke Mekah, datang haji ke Baitullah, sepulang dari Mekah, mubaraka wa hudan lil alamin. Rezeki Anda tercukupkan, dunia dihidangkan kepada Anda karena Anda sudah mendahulukan Allah. Semoga cepat berangkat haji. Jangan tunggu lama-lama. Usia Anda bukan semakin muda. Jamaah, motor dulu apa umroh dulu? Bohong. Karena Anda sudah beli motor dulu, umrohnya ditunda. Jamaah, rumah dulu apa haji dulu? Bohong. Karena Anda sibuk siapin perintilan KPR, rumah lah, kredit rumah lah, sementara haji belum terlaksana. Kalau saya mendingan haji dulu, kontrak, setelah pulang haji, demi Allah, rumah seluas apapun Allah hidangkan untuk Anda. Ibu yang sudah punya rumah belum haji ada? Astagfirullahaladzim. Jamaah, ya sudahlah, itu salah konsep. Harusnya kemarin gak beli rumah dulu, ongkos haji dulu. Karena demi Allah, sepulang dari haji, cukup. Saya pulang haji 2018, haji yang kedua 2017. Dari 2014 sampai 2017 kontrak. Kontrak jamaah 15, 16, 17 kontrak. Haji lagi saya berangkat, sampai istri bilang, ngapain haji 2 kali? Mau berdoa. Berdoa di sini kan bisa, beda kali. Berdoa di sana, mau minta apa? Rumah. Saya ke Mekah minta rumah jamaah. Ya Allah, saya belum punya rumah ya Rob, masih kontrak. Kasih saya rumah, jangan besar-besar, 2000 meter aja ya Allah. Jamaah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu jangan dianggap enteng loh. Sepulang haji, saya ceramah di Pengasinan. Ada tuan tanah, entah petunjuk siapa, datang. Ustaz belum punya rumah? Belum. Ada rumah. Tanah saya mau dijual. Berapa luasnya Pak? 2000 meter. Ini doa yang di sana kan. Dan apa yang terjadi? Rumah 2000 meter itu saya beli setelah pulang haji yang kedua. Masya Allah. Allah itu hebat jamaah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau Anda yakin terhadap semua perintah Allah, mendahulukan Allah,
dunia Allah hidangkan, tunduk dan merendah kepada Anda. Tapi kadang kita terlalu pakai banyak logika. Kan haji bagi yang mampu. Gitu kan? Maaf, mampu di sini bukan kaya loh ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Mampu itu di sini bukan kaya. Kalau memang kaya, kenapa tahun ini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tidak berangkat? Padahal sudah mendaftar Haji Plus. Kalau memang orang kaya, kenapa Mbak Impong 10 menit sebelum take off ke Jeddah turun dari pesawat? Tidak semua orang kaya diizinkan berangkat ke Baitullah. Itu kenapa manis tatoa mampu di sini bukan kaya, tapi mampu hatinya untuk mendahulukan kepentingan Allah. Kemarin tahun lalu 460 jamaah kaya asal Indonesia, hajinya plus, harganya 500 juta sampai 1 miliar, dideportasi secara tidak hormat dari Jeddah. Kenapa? Padahal orang kaya semua nih Bu. Karena paspornya Indonesia, visanya Singapura dan Malaysia. Dia beli visa Malaysia dan Singapura, dipulangkan dengan tidak terhormat, nggak jadi berangkat haji. Ini menandakan haji bukan untuk orang yang kaya. Allah menguji perhatianmu, mana yang kau dahulukan, hartamu atau syariat Allah, rumah atau haji dulu, motor atau umroh dulu. Itu yang menjadi manis tatoah, mana yang akan kita dulu. Kalau ibu sudah haji, sudah umroh, semuanya sudah, silakan mau beli pesawat tempur kek, pesawat terbang kek, kereta api kek, terserah jemaah, terserah. Kalau hajinya sudah selesai. Ini haji belum, udah banyak tingkah. Saya doakan cepat ya. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Hari ini agenda saya yang kedua adalah membangun rumah di surga. Apa maksudnya? Saya akan membuka tabungan wakaf pesantren buat jamaah yang ingin mengisikan hartanya di jalan Allah. Setelah itu diniatkan berdoa untuk hajatnya, maka inilah tempatnya. Nanti yang ikut wakaf langsung saya doakan. Karena Nabi berkata, tawasul dengan amal itu penting. Ada 2 saat doa diijabah. Berdoa setiap selesai sholat dan berdoa saat bersedekah. Mantap itu. Anda bersedekah sambil berdoa. Nah, wakaf ini adalah sedekah. Wakaf untuk pesantren jamaah. Kang Rian, mangga. Kang Rian ini orang baik. Usia masih muda, 28 tahun, tapi sudah mampu mengelola pesantren Kolbi Quran Center. Saat ini beliau lagi membangun masjid dan sekolah pesantren di daerah Majalaya. Nah, manfaatkan kesempatan untuk beramal saleh. Sedekatun jariyah. Sisihkan sebagian rezeki kita. Ingat, yakin kepada Allah. Setiap harta yang kau keluarkan, kau membantu Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kehidupan Anda. Yang ikut wakaf langsung saya doakan. Kenapa saya yang mendoakan? Nabi berkata,
Thalathun da'awatil mustajabat, 3 doa orang yang tidak tertolak. Da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Da'watul musafir, makanya safari dakwah. Safar, orang yang bersafar itu doanya selalu dikabulkan. Maka saya akan mendoakan jamaah yang berwakaf. Mungkin punya penyakit yang belum sembuh, hari ini saya doakan. Menikah belum punya keturunan, atau anaknya lama tidak memiliki keturunan, hari ini saya doakan. Dimudahkan rezekinya berangkat haji ke Baitullah, hari ini saya doakan. Mendoakan almarhum dan almarhumah, orang tua yang sudah meninggal, hari ini saya doakan. Kemudian hajatnya, punya utang, ada masalah, berdoalah dengan wakaf. Demi Allah, kita sudah berjalan hampir 3 bulan keliling Bandung. Setiap bulannya 10 hari. Bulan yang kemarin ada Pak Sutri 10 tahun tidak memiliki anak. Bayi tabung sudah, inseminasi sudah, akhirnya maju. Tolong doakan saya agar hamil dengan wakaf ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Demi Allah, saya menjadi saksi. Sebulan dari saya doakan dan dia berwakaf, beliau telepon Kang Rian. Kang, kasih tahu Ustadz, istri saya sudah hamil. Masya Allah. Sedekah itu dahsyat jamaah. Tiada hari tanpa sedekah. Hidupkan keberkahan rezeki dengan sedekah. Maka hari ini yang ikut wakaf langsung akan terima sertifikat jariah sebagai bekasnya di dunia dan pahalanya terus mengalir. Yang kedua, langsung akan saya doakan apapun hajatnya. Nanti jangan malu kalau disuruh maju. Sedekah itu bisa sirran wa alaniyatan, sir sembunyi-sembunyi, niatan terbuka. Kalau seperti ini jangan sembunyi-sembunyi, agar bisa memancing jamaah yang lain untuk ikut fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian cara bayarnya seperti apa? Kalau ada uang cash, silakan dibayar. Kalau tidak, kami titip nomor rekening, silakan ditransfer sesuai kelonggaran rezeki. Ustadz, transfernya 2 minggu lagi boleh? Boleh. Ustadz, saya ikut ya, transfernya bulan depan boleh? Boleh. Ustadz, dicicil boleh? Tiap minggu ada 200 ditransfer? Boleh. Artinya jangan dipaksakan sebelum ada kelonggaran rezeki. Yang penting sekarang daftarkan, ikut wakaf, ambil sertifikat, saya doakan. Bayarnya boleh Anda pilih, transfer saat ada rezeki atau dicicil pelan-pelan sesuai kemampuan, seperti orang sedekah mingguan. Insya Allah. Baik, yang cocok cukup angkat tangan. Bayarnya sekali lagi mau cash boleh, atau transfer, atau dicicil sesuai kelonggaran rezeki. Saya akan umumkan Ibu, saya akan umumkan jumlahnya. Yang cocok mangga angkat tangan. Sekali lagi, jangan pikirkan bayarnya ya, karena tidak harus hari ini. Saya titip nomor rekening aja. Kapan ada kelonggaran rezeki, transfer sedekah Anda atas nama Yayasan Qalbi Quran Center. Baik, ada 4 harga wakaf. Ada 4 harga wakaf. Silakan dipilih sesuai selera. Kalau cocok di angka pertama, ambil. Tidak cocok, ambil angka kedua. Tidak cocok, ambil angka ketiga. Tidak cocok, jangan pulang sebelum ambil angka keempat. Angka yang paling terakhir. Baik, ada 4 harga wakaf. Paling tinggi, sedang, biasa, rendah. Pilih. Baik, saya urutkan dulu. Bismillah, di angka yang paling tinggi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah jariyah, wakaf jariyah dalam program pembangunan pesantren dan masjid Qalbi Quran Center di Majalaya. Kita mulai. Yang cocok angkat tangan.
Harga wakaf pesantren dibuka dengan harga 5 juta rupiah. Silakan jamaah yang ingin bersedekah 5 juta rupiah, pembayarannya disesuaikan dengan Anda sendiri. Mohon angkat tangan untuk didoakan. Ada? Jangan takut jamaah, angkat tangan aja, bayarnya belakangan guys, tidak harus sekarang. Ustadz boleh dicicil teh? Boleh, gak apa-apa. Yang penting rezeki Anda dapat membantu pelaksanaan pesantren dan pembangunan masjid. 5 juta pertama. Boleh maju teteh? Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hamba Allah pertama. Assalamualaikum Bunda. Boleh berdiri aja? Mangga Bunda. Dengan siapa Bunda namanya? Ibu Titin. Bunda Titin, demi Allah saya menjadi saksi. Setelah Anda maju ke depan, urusan Bunda akan dipermudah sama Allah. Ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Saya menjadi saksi. Sedekah ini luar biasa. Apa doanya Bunda Titin? Hajat apa yang ingin disampaikan? Hari ini saya bantu mendoakan. Ingin sehat, Masya Allah. Doa kelancaran rezeki baik. Ada lagi? Masya Allah, berangkat ke Baitullah tahun ini dengan keluarga. Kita doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, diwakafkan untuk kelancaran dan keberkahan rezeki beliau. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, diwakafkan untuk kesehatan beliau dan keluarga. Allahumma rabban nas adhil basa ashfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Sehatkan beliau dan keluarga ya Rabb, jauhkan penyakit dari mereka ya Rabb. Yang ketiga, hantarkan beliau keluarga untuk segera berangkat haji ke Baitullah tahun ini ya Allah. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lam tabur. Ya Allah, berikan kemudahan untuk tawaf di Ka'bah, salat di belakang makam Ibrahim, sa'i dari Safa ke Marwah, berziarah ke makam Rasulullah, wukuf di Arafah ya Rabb, dan pulang dengan haji yang mabrur. Limpahkan rezeki dan keberkahannya. Amin. Atur nuhun Bunda. Insyaallah sertifikatnya Bunda Titin nanti dicatat ya Bunda ya sama temannya. Terus 5 juta kedua. Jangan takut, angkat tangan aja, bayarnya belakangan. Ayo kita doakan hajat kita jamaah. Silakan 5 juta kedua Ibu. Saya masih menunggu Ibu. Kalau nggak banyak saya nggak pulang. Pantang menyerah. Silakan Ibu. Yang di belakang ada yang ingin didoakan dengan 5 juta rupiah. Sekali lagi, tidak harus bayar sekarang. Kapan ada rezeki di bulan depan, boleh ditransfer. Atau kalau mau dicicil, boleh. Yuk yang punya hajat, 5 juta kedua. Jangan takut jamaah. Masya Allah, ketika Anda maju ke depan, ada rasa yang menenangkan jiwa, begitu bahagia. Karena apa? Kebaikan selalu menenteramkan. Tatma'innul qulub, selalu menenteramkan. 5 juta kedua ada. Silakan.
Riza Muhammad masih menunggu. Bapak atau ibu boleh. Tadi 5 juta pertama dibuka oleh Ibu Titin. Masya Allah. Siapa yang membuka kebaikan, dia akan mendapatkan pahala-pahala berikutnya. Erlangga, itu Erlangga lagi pegang skincare. Nanti kalau ibu yang beli doakan masuk surga ya. Nanti yang pengen skincare ada di belakang jamaah. Silakan 5 juta kedua ada? Baik, saya turunkan di bawah 5 juta. Bismillah. Silakan yang ingin wakaf di angka 3 juta rupiah. Boleh maju ibu? Mari. Takbir. Allahu Akbar. Silakan ibunda di angka 3 juta rupiah. Masya Allah. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa bu? Ibu Sumarni. Apa hajatnya bunda? Sakit sekarang bapak? Ada air putih dah? Saya titip ya. Sebab kata Allah, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Makanya Nabi suka meruqyah seseorang dengan air putih. Hari ini saya akan ruqyah bapak. Nanti suruh tahajud dulu. Habis tahajud malam minum air ini. Demi Allah sembuh. Sebab yang kita minta langsung kepada pusatnya. Baik. Ada hajatnya? Oh Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diwakafkan untuk mengangkat penyakit suami beliau. Allahumma rabban nas'ad bihil basa ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa'an la yugadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin. Allahu yasfika. Bismillahi arkika. Ya Allah, sembuhkan dengan wakaf dan doa ini. Angkat penyakit beliau. Yang kedua, dikabulkan hajat anak-anak beliau. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang ketiga, dikabulkan niat keberangkatan umrah bersama keluarga. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Terima kasih bunda sertifikatnya. Terima kasih bunda, dicatat ya. 3 juta kedua. Baiklah, saya umumkan semuanya saja ya, biar ibu bisa pilih. Yang ingin berwakaf di angka 2 juta rupiah boleh maju ke depan. Dan yang ingin berwakaf di angka paling kecil 1 juta rupiah boleh maju ke depan untuk didoakan. Silakan. 5 juta boleh, 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh. Yang berminat mohon menemui saya di hadapan untuk didoakan. Hatur nuhun. Maka ibu silahkan.